Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Tiara Desirani Idrus pada mata pelajaran Geografi SMA kelas 11 dengan materi biosfer. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan makhluk hidup yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tetapi sebelum masuk kepada materi pembelajaran kita pada hari ini, mari kita simak dulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Setelah teman-teman mengikuti pembelajaran ini, diharapkan teman-teman mampu. Yang pertama, teman-teman dapat menjelaskan pengertian biosfer dengan baik dan benar. Yang kedua, teman-teman mampu menyebutkan dua faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Yang ketiga, teman-teman dapat menyebutkan dan menjelaskan persebaran flora dan fauna di dunia. Yang keempat, teman-teman dapat menyebutkan dan menjelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang kelima, teman-teman dapat mengetahui beberapa spesies yang bersifat endemik di Indonesia. Dan yang terakhir atau yang keenam, teman-teman dapat menyebutkan dampak kerusakan flora dan fauna bagi kehidupan. Sebelum kita belajar tentang biosfer, kita harus tahu dulu, apa sih biosfer itu? Secara etimologi, biosfer berasal dari dua kata, yaitu bio dan sphere. Bio yang artinya hidup dan sphere yang artinya lapisan. Jadi, biosfer adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup atau seluruh ruang hidup yang ditempati oleh organisme, baik di daratan maupun di lautan. Makhluk hidup ini terdiri dari manusia, flora, dan fauna. Persebaran makhluk hidup di permukaan bumi itu tidak merata. Persebaran makhluk hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama adalah faktor biotik atau faktor non-fisik, yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Manusia mampu mengubah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya, daerah hutan diubah menjadi daerah pertanian, perkebunan, atau perumahan dengan melakukan penebangan, reboisasi, atau pemupukan. Yang kedua adalah faktor abiotik atau faktor fisik, yang terdiri dari faktor klimatik atau iklim, edaptik atau tanah, air, dan ketinggian tempat dan lahan. Yang pertama adalah faktor klimatik atau iklim, terdiri dari keadaan suhu, kelembapan udara, dan angin. Ketiga unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan setiap makhluk hidup di dunia. Yang kedua adalah faktor edaptik atau tanah. Tanah banyak mengandung unsur-unsur kimia yang diperlukan bagi pertumbuhan flora dan fauna. Kadar kimiawi di tanah berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah. Keadaan struktur tanah berpengaruh terhadap tingkat sirkulasi kesuburan tanah. Keadaan struktur tanah berpengaruh terhadap sirkulasi udara di dalam tanah sehingga memungkinkan akar tanaman bernapas dengan baik. Dan keadaan struktur tanah berpengaruh pada daya serap tanah terhadap air. Yang ketiga adalah air. Air mempunyai peranan yang penting bagi pertumbuhan-tumbuhan karena dapat melarutkan dan membawa makanan yang diperlukan bagi tumbuhan di dalam tanah. Adanya air tergantung dari curah hujan dan curah hujan tergantung dari iklim di daerah yang bersangkutan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah tinggi rendahnya permukaan bumi. Faktor ketinggian permukaan bumi umumnya dilihat dari ketinggian dari permukaan laut atau elevasi. Misalnya ketinggian tempat 1.500 meter berarti tempat tersebut berada pada 1.500 meter di atas permukaan air laut. Semakin tingginya suatu daerah, maka semakin dingin suhu di daerah tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah suatu daerah, maka suhu di daerah tersebut lebih panas. Oleh sebab itu, ketinggian permukaan bumi besar pengaruhnya terhadap jenis dan persebaran flora dan fauna. Setelah kita belajar tentang faktor persebaran makhluk hidup di permukaan bumi, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik, selanjutnya kita masuk pada persebaran flora dan fauna di dunia. Flora di dunia secara umum terdapat 3 macam persebarannya, yaitu
hutan, padang rumput, dan gurun. Jenis persebaran flora tersebut dapat dibagi menjadi beberapa jenis komunitas flora, antara lain yang pertama padang rumput, yang terbentang di daerah tropika maupun daerah subtropika. Yang kedua adalah gurun. Tumbuhan yang pada umumnya tumbuh di daerah gurun mempunyai daun yang kecil seperti duri. Tumbuhan tersebut juga memiliki akar panjang yang memudahkan tumbuhan untuk mengambil air dari sumber air di dalamnya. Yang ketiga adalah tundra. Daerah tundra hanya dapat ditemukan di bumi bagian utara atau di kutub utara. Yang keempat adalah hutan tropis. Di daerah hutan tropis dapat ditemukan berbagai tumbuhan. Pohon-pohon mampu mencapai ketinggian 20-40 meter dengan daun yang membentuk suatu tudung, sehingga membuat hutan menjadi gelap. Yang kelima adalah hutan gugur. Hutan gugur terdapat di daerah yang beriklim sedang, di mana curah hujan sepanjang tahun rata-rata 750 mm sampai 1000 mm. Dan yang keenam adalah taiga. Taiga merupakan pohon pinus yang mempunyai daun seperti jarum. Taiga hanya ditemukan di belahan bumi utara seperti Rusia, Siberia Utara, Kanada Utara, dan Tengah. Jadi itulah persebaran flora di dunia. Berikut kita masuk di persebaran fauna di dunia. Adapun keanekaragaman fauna atau hewan berdasarkan persebaran fauna di dunia dapat dibedakan menjadi 8 kelompok. Di antaranya Palearctic, Oriental, Neotropikal, Nearctic, Australian, Ethiopia, Asean, dan Antarktik. Apa yang membedakan? Yang pertama adalah Palearctic. Palearctic merupakan kelompok fauna yang berada di wilayah dataran Afrika Utara, Asia Utara, Eropa, dan bagian barat pegunungan Himalaya. Jenis hewan ini antara lain unta dan burung bersiul. Yang kedua adalah Oriental, merupakan kelompok fauna yang dapat dijumpai di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia dan Asia Selatan. Jenis hewan yang banyak terdapat di wilayah ini adalah gibbon, orangutan, burung berparuh lebar, dan burung bersiul. Yang ketiga adalah neotropikal, merupakan kelompok fauna yang terdapat di wilayah Amerika Selatan, Hindia Barat, Amerika Tengah, dan di sekitar pantai Meksiko. Fauna yang pada umumnya menghuni wilayah ini adalah armadillo, tinamous, dan kukang. Yang keempat adalah nearctic, merupakan kelompok fauna yang hanya terdapat di wilayah Amerika Utara sampai di wilayah dataran tinggi Meksiko. Jenis hewan yang dapat ditemukan yaitu jungko, tupai, kalkun, burung biru, antelop, bertanduk cabang 3. Yang kelima adalah Australia, merupakan kelompok fauna yang menghuni wilayah dataran Australia, Selandia Baru, Indonesia bagian timur, dan Papua Nugini. Jenis hewan yang dapat dijumpai yaitu burung cendrawasih, monotrema, marsupial, burung penghisap madu, kakatua, dan burung kasuari. Yang keenam adalah Ethiopia, merupakan kelompok fauna yang menghuni wilayah Afrika Selatan, Gurun Sahara, Malagasy, dan wilayah Arab bagian selatan. Jenis hewan yang dapat ditemukan yaitu simpanse, gorila, burung unta, dan kolibro. Setelah mengetahui persebaran flora dan fauna di dunia, sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus mengetahui persebaran flora dan fauna di negara kita sendiri. Flora di Indonesia secara umum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama Indonesia bagian barat. Ciri-cirinya hutannya heterogen, pohonnya berjenis-jenis sehingga masih lebat, dengan curah hujan yang tinggi sehingga disebut hutan hujan tropis. Yang kedua, Indonesia bagian tengah. Ciri-cirinya hutannya homogen atau sejenis hutan musim. Pada saat musim kemarau, pepohonannya banyak yang gugur dan curah hujannya sedang. Contohnya pohon jati di Jawa Tengah. Dan yang terakhir atau yang ketiga, Indonesia bagian timur. Ciri iklimnya makin
kering, maka curah hujannya makin sedikit, sehingga banyak ditemui stepa dan sabana. Itu hutannya homogen. Membahas tentang persebaran flora di Indonesia tidak lengkap jika tidak membahas tentang persebaran fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah fauna Indonesia bagian barat, meliputi wilayah Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sumatera. Jenis faunanya gajah, bareng, badak, macan tutul, dan beruang madu. Yang kedua adalah fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan, meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Sumba, dan Lombok. Jenis faunanya komodo, anoa, sapi, dan kambing. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah fauna Indonesia bagian timur, meliputi wilayah Kepulauan Maluku dan Papua. Jenis faunanya burung cendrawasih, kanguru, beruang, ikan hiu, dan buaya. Pendidikan adalah paspor masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkan diri. Demikian sesi belajar kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi pengetahuan yang berguna di kemudian hari. Terima kasih dan sampai jumpa.